Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya, lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak ada yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus bicara lagi dengan orang Farisi. Akulah terang dunia. Siapapun yang mengikutiku akan memperoleh terang dan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sekarang engkau memberi kesaksian tentang diri sendiri. Kesaksianmu itu tidak benar. Tidak. Meskipun aku bersaksi tentang diri sendiri, kesaksianku itu benar. Karena aku tahu dari mana asalku dan kemana aku pergi. Kalian tidak tahu dari mana asalku atau kemana aku pergi. Kalian menghakimi orang dengan cara manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Tetapi jika aku melakukannya, keputusanku itu adil. Sebab aku tidak sendirian. Bapa yang mengutusku ada bersamaku. Di dalam hukum kalian tertulis bahwa jika dua orang saksi setuju, kesaksian itu benar. Aku bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Di mana Bapamu itu? Kalian tidak mengenalku maupun Bapakku. Jika kalian mengenalku, kalian juga mengenal Bapakku. Semua itu dikatakan Yesus ketika mengajar di rumah Tuhan, di ruangan tempat kotak-kotak uang persembahan. Tidak seorang pun menangkapnya, karena waktunya belum tiba. Aku akan pergi dan kalian akan mencariku. Tapi kalian akan mati dalam dosa. Kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Dia berkata kita tidak bisa datang ke tempat dia pergi. Apakah itu berarti dia akan bunuh diri? Tempat kalian ada di bawah, tapi aku datang dari atas. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu sebabnya aku berkata kalian akan mati dalam dosa. Dan kalian akan mati dalam dosa.
jika kalian tidak percaya bahwa aku adalah aku. Dan siapakah engkau? Aku sudah mengatakan pada kalian sejak awal. Masih banyak hal tentang kalian yang ingin kukatakan dan kuhakimi. Dia yang mengutusku sungguh dapat dipercaya. Aku mengatakan hanya apa yang kudengar darinya. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus bicara pada mereka tentang Bapa. Jika sudah meninggalkan anak manusia, kalian akan tahu bahwa aku adalah aku. Dan tidak satu hal pun yang kulakukan atas kuasaku sendiri. Aku hanya mengatakan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dia yang mengutus aku ada bersamaku. Dia tidak meninggalkanku sendirian. Sebab aku selalu menyenangkan hatinya. Banyak orang mendengar perkataan Yesus itu dan percaya padanya. Orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus mendapat dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Sebenarnya Yesus tidak pernah membaptis siapapun, hanya murid-muridnya yang membaptis. Jadi ketika Yesus mendengar tentang itu, ia pergi dari Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanannya, ia harus melewati Samaria. Di Samaria, ia tiba di sebuah kota bernama Sikar, tidak jauh dari tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf, putranya. Aku akan istirahat. Di situ terdapat sumur Yakub, dan Yesus yang sudah merasa kelelahan duduk di pinggir sumur. Saat itu tengah hari. Seorang wanita Samaria datang untuk menimba air. Tolong berikan aku minum. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Engkau orang Yahudi dan aku orang Samaria. Mengapa engkau meminta minum dariku? Orang Yahudi tidak akan menggunakan cangkir dan mangkuk yang digunakan orang Samaria. Jika kamu tahu siapa aku, justru kamulah yang minta minum padaku. Dan aku akan memberimu air kehidupan. Kau tidak punya timba dan sumur ini dalam sekali. Dari mana engkau akan mendapatkan air kehidupan? Leluhur kami, Yakublah yang memberi kami sumur ini. Dia dan anak-anaknya serta ternaknya semua minum dari sini. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Yakub, kan? Orang yang minum air ini akan merasa haus lagi. Tapi mereka yang minum air yang kuberikan tidak akan haus lagi. Air yang akan kuberikan itu akan jadi mata air yang akan terus memancar dalam dirinya dan memberikan kehidupan kekal. Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak merasa haus lagi, dan tidak perlu datang ke sini lagi untuk mengambil air. Panggil suamimu dan kembali lagi. Aku tidak punya suami. Kau berkata benar tidak punya suami. Kamu sudah menikah 5 kali, tapi laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Kamu telah berkata jujur. Sekarang aku tahu engkau seorang nabi. Nenek moyang Samaria menyembah Allah di bukit ini. Tetapi bangsa Yahudi berkata hanya Yerusalemlah tempat menyembah Allah. Percayalah padaku. Akan datang masanya orang tidak lagi menyembah Allah di bukit ini, maupun di Yerusalem. Orang Samaria tidak tahu siapa yang kalian sembah. Tapi orang Yahudi tahu yang kami sembah sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang. Dan sekarang sudah datang. Bahwa dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagaimana adanya. Mempersembahkan pujian sejati yang diinginkannya. Allah itu Roh. Dan hanya dengan kuasa dari Roh Allah, orang-orang akan menyembah Allah sebagaimana adanya. Aku tahu Mesias akan datang. Dan saat dia datang, akan memberitahu kita segalanya. Akulah dia yang sedang bicara denganmu. Pada waktu itu, murid-murid Yesus kembali, dan mereka terkejut melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tapi tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau inginkan? Atau bertanya pada Yesus, mengapa engkau bicara dengannya?
Lalu wanita itu meninggalkan tempayannya dan kembali ke kota. Mari, lihatlah orang yang mengetahui semua yang sudah kulakukan. Siapa Mungkinkah dia itu Siapa? Mesias? Maka mereka meninggalkan kota lalu menemui Yesus. Sementara itu para murid meminta pada Yesus, "Guru, silakan makan." Tetapi dia menjawab, Ada makanan padaku yang kalian tidak tahu. maka para murid saling bertanya di antara mereka, "Mungkinkah ada yang membawa makanan untuknya?" Makananku adalah mengikuti kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalian berkata, 4 bulan lagi sudah masuk musim panen. Tetapi aku berkata, lihatlah ladang itu. Panen sudah menguning dan siap untuk dituai. Orang yang menuai akan menerima upah dan mengumpulkan hasilnya untuk hidup kekal. Maka orang yang menabur dan orang yang menuai akan bersenang bersama. Peribahasa ini benar. Yang satu menanam, yang lain menuai. Aku menyuruh kalian menuai panen di ladang yang tidak kalian usahakan. Sudah ada yang bekerja di sana, dan kalian dapat untung dari pekerjaan mereka. Banyak orang Samaria di kota itu percaya kepada Yesus karena wanita itu berkata, "Dia mengetahui semua yang sudah kulakukan." Maka ketika orang-orang Samaria bertemu Yesus, mereka memintanya agar tinggal dengan mereka. Dan Yesus tinggal di sana selama 2 hari. Semakin banyak yang percaya pada pengajarannya, dan mereka berkata, "Sekarang kami percaya bukan karena apa yang engkau katakan, tetapi karena kami sendiri sudah mendengarnya. Dan kami tahu bahwa dia memang penyelamat dunia." Jika mentaati ajaranku, kalian sungguh pengikutku. Kalian tahu kebenaran, dan kebenaran membebaskan kalian. Kami keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Apa maksudmu dengan berkata kalian akan bebas? Aku berkata yang sesungguhnya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak punya tempat yang tetap dalam keluarga, sedangkan anak ada di sana selamanya. Jika sang anak membebaskan kalian, maka kalian sungguh bebas. Aku tahu kalian keturunan Abraham, namun tetap ingin membunuhku sebab kalian tidak menerima ajaranku. Apa yang kulihat pada bapakku, itulah yang kukatakan. Tapi kalian melakukan yang diajarkan bapak kalian. Jika kalian memang sungguh anak-anak Abraham, pasti kalian melakukan yang dilakukannya. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang aku dengar dari Allah, tetapi kalian tetap ingin membunuhku. Abraham tidak berbuat begini. Kalian melakukan yang dilakukan bapak kalian. Bapa kami hanya satu, yaitu Allah sendiri. Dan kami sungguh anak-anaknya. Jika Allah benar-benar bapak kalian, kalian pasti mengasihiku. Sebab aku datang dari Allah. Dan sekarang aku di sini. Aku datang bukan atas kuasaku, tapi Dia mengutus aku. Mengapa kalian tidak mengerti yang kukatakan? Itu karena kalian tidak tahan mendengar ajaranku. Kalian anak-anak bapak kalian, yaitu iblis. Dan kalian mau mengikuti kehendak bapak kalian. Dari awal iblis itu adalah pembunuh. Dan tidak pernah memihak pada kebenaran. Karena tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jika ia berdusta itu wajar karena sudah begitu sifatnya. Karena ia pendusta dan asal dari segala dusta. Tapi aku mengatakan kebenaran. Itu sebabnya kalian tidak percaya kepadaku. Siapa yang dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Jika perkataanku benar, mengapa kalian tidak percaya padaku? Dia yang datang dari Allah pasti mendengar perkataan Allah. Tapi kalian tidak datang dari Allah. Itu sebabnya kalian tidak mau mendengar. Apa kami salah saat mengatakan kau orang Samaria yang kemasukan setan? Aku tidak kemasukan setan. Aku menghormati Bapakku, tetapi kalian menghina aku. Aku tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Ada yang mengusahakan kehormatan untukku, dan dialah yang menghakimi. Aku berkata yang sesungguhnya. Siapapun yang mentaati ajaranku tidak akan mati. Sekarang kami yakin engkau kemasukan setan. Abraham sudah mati, begitu juga para nabi. Tapi engkau berkata siapapun yang mentaati ajaranmu tidak akan mati. Abraham bapak kami sudah mati. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Abraham, benar kan? Dan para nabi pun sudah mati. Memangnya kau ini siapa? Jika aku memang mencari kehormatan, kehormatan itu tidak akan ada artinya. Yang menghormati aku adalah Bapakku yang kalian anggap sebagai Allah kalian.
Kalian tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Jika aku berkata tidak mengenalnya, artinya aku pendusta seperti kalian. Tapi aku memang mengenalnya dan mentaati sabdanya. Abraham, bapak kalian, sangat senang bahwa ia akan melihat kedatanganku. Ia melihatnya dan merasa senang. Usiamu belum 50 tahun, tapi engkau sudah melihat Abraham? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Lalu mereka mengambil batu dan melemparinya. Tetapi Yesus bersembunyi dan meninggalkan rumah Tuhan. Setelah 2 hari tinggal di sana, Yesus pergi menuju ke Galilea. Dia sendiri telah berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ketika dia tiba di Galilea, orang-orang di sana menyambutnya sebab mereka berada di Yerusalem pada hari raya Paskah dan melihat semua yang dia lakukan selama hari raya. Lalu Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di sana ada seorang pegawai pemerintah yang putranya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia menemuinya dan memintanya datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan putranya yang hampir meninggal. Kalian tidak akan percaya kalau belum melihat keajaiban. Tuan, cepatlah datang. Sebelum putraku meninggal. Pulanglah. Putramu sudah sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Di tengah jalan, para pelayannya menyampaikan kabar. Putra Tuan, sekarang sudah sembuh. Dia bertanya pada mereka pukul berapa putranya mulai sembuh. Kemarin, kira-kira pukul 1 tengah hari demamnya mulai turun. Lalu dia teringat bahwa persis pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Putramu sudah sembuh. Maka ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus setelah ia datang dari Yudea ke Galilea.